Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, kelas 9 SMP, pada pertemuan kita kali ini kita belajar IPA, tapi IPA-nya ada fisika, yaitu tentang listrik statis. Nah, listrik statis artinya dia masih belum bergerak atau alias masih diam. Ada statis, ada dinamis. Kalau dinamis, listrik yang mengalir, contohnya arus listrik yang ada di rumah kita. Nah, jadi yang kita pelajari adalah kenapa listrik ada benda bermuatan listrik? Apa yang menyebabkan benda bermuatan listrik? Lalu bagaimana cara mengetahui muatan listriknya itu bagaimana? Kemudian ada muatan positif, ada muatan negatif. Nah, bagaimana sifatnya tarik menarik dan tolak menolak? Lalu berapa besar gaya tarik menarik dan tolak menolak? Itu namanya hukum Coulomb. Dan kita belajar gaya listrik, medan listrik. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu kenapa benda bermuatan ya? Jadi benda bermuatan listrik. Nah, kenapa dia terjadi adanya muatan? Nah, kita ingat bahwa benda itu setiap benda terdiri dari atom. Nah, atom itu terdiri dari inti dan kulit. Nah, di dalam inti ada proton, ada neutron, di kulit ada elektron. Nah, sedangkan kalau proton muatannya positif, elektron muatannya netral, neutron muatannya netral, elektron muatannya negatif. Nah, di dalam atom protonnya sama banyak dengan elektron sama banyak. Nah, akibat dia sama banyak, maka atom akan jadi netral ya. Nah, misalnya kita punya suatu logam, katakanlah ada natrium, nomor atomnya 23, nomor atomnya 11, nomor masanya 23. Maka jumlah protonnya 11 yang di bawah, elektronnya juga 11 sama banyak. Nah, kalau kita kali plus 1, maka 11 kali plus 1 positif 11 muatannya. Kalau dikali dia min 1, maka dia min 11. Kalau ditambahkan menjadi netral. Jadi kenapa atom itu netral? Karena jumlah muatan positif sama banyak dengan muatan negatif. Protonnya sama dengan elektron. Nah, bagaimana kalau elektronnya dilepas? Misalnya kita ingin melepaskan elektron 1. Nah, jadi ketika Na melepaskan 1, maka sekarang elektronnya menjadi 10. Berarti kalau dikalikan min 1, maka dia jadi min 10. Sedangkan protonnya tidak berubah, jadi protonnya tetap 11 kali plus 1 menjadi positif 11. Kalau ditambahkan, maka muatannya positif 1, karena 11 kurang 10. Nah, sehingga dia bermuatan. Bagaimana kalau atom menerima elektron? Nah, misalnya kalau dia menerima satu elektron, maka elektronnya jadi berapa? Jadi 12 kali min 1, jadi min 12. Sedangkan protonnya tetap 11. Kalau dikali positif 1, berarti positif 11. Maka kalau ditambahkan, maka menjadi min 1. Nah, jadi benda bermuatan positif, benda bermuatan negatif, bagaimana caranya? Nah, kalau dia menerima, itu jadi negatif. Kalau dia melepas, dia jadi positif. Ya, jadi begitu dia. Nah, bagaimana cara membuat benda bermuatan? Karena elektron itu mudah berpindah dari satu benda ke benda yang lain, maka dengan cara menggosokkan benda. Ya, jadi dia hanya dengan menggosokkan, misalnya kita punya pegaris, gosokkan ke rambut kita, maka elektronnya akan berpindah. Nah, misalnya ini ada sebuah kaca. Jadi ada sebuah kaca, kemudian ada kain sutra. Nah, kaca dan kain sutra, maka ini kita gosokkan kaca dan kain sutra, maka elektronnya akan berpindah. Nah, dari mana berpindahnya? Ternyata sutra lebih mudah memindahkan elektron. Jadi setelah digosok, elektron dari kain sutra berpindah ke kaca. Nah, sutra melepaskan elektron. Sutra bermuatan positif, kaca bermuatan negatif. Nah, berdasarkan percobaannya.
Lalu ada lagi ebonit. Nah, ebonit. Kemudian kain wash. Nah, kain wash dengan cara yang sama digosok. Nah, ternyata wall-nya yang melepaskan elektron. Berarti kalau dia melepas, jadi positif. Yang menerima jadi negatif. Oke, jadi kira-kira gitu. Kemudian bagaimana cara mengetahui jenis muatannya? Bagaimana kita yakin bahwa ini bermuatan atau enggak? Maka ada namanya elektroskop, alat untuk mengetahui muatan listrik. Nah, elektroskop terdiri dari ada kepala elektroskop tersebut, kemudian ada batangan, kemudian ada kakinya seolah jadi dua, jadi kayak mirip orang gitu ya. Nah, apabila sebuah benda didekatkan ke kepala elektroskop, maka terjadi induksi. Induksi itu mendorong muatan, seolah mendorong muatan. Jadi kalau ini bermuatan negatif bendanya, maka nanti dia akan mendorong muatan negatif dari kepalanya, jadi terinduksi namanya, jadi seolah dia mendorong gitu ya. Jadi induksi itu mendorong, akhirnya elektronnya berpindah ke bawah. Nah, maka ini jadi negatif. Ketika kakinya jadi negatif, maka terjadi tolak menolak, akhirnya dia terbuka. Jadi ini jadi besar, gitu kan. Nah, kalau dia netral, dia tertutup. Jadi terbuka atau tertutupnya, apakah mempunyai muatan atau tidak, gitu. Nah, kemudian kepalanya nanti jadi positif. Nah, jadi terbuka ya. Jadi ketika dia terbuka, maka kita yakin bahwa benda ini bermuatan. Bagaimana kalau dia tidak terbuka kakinya? Jadi dia tidak bermuatan. Nah, jadi kenapa bisa terjadi demikian? Induksi itu terjadi karena sifat elektron mudah berpindah. Jadi setelah digosok, jadi kaca yang tadi digosok dengan sutra, maka kacanya dekatkan ke kepala atau ebonit atau wall-nya juga boleh. Nah, oke. Baik, nih kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang interaksi dua muatan. Oke, interaksi dua benda yang bermuatan. Nah, kalau bendanya ada benda positif, ada benda negatif, ada benda positif, ada benda positif, ada benda negatif, ada benda negatif, maka ini terjadi gaya tolak menolak atau tarik menarik. Nah, kalau positif negatif, maka ini terjadi tarik menarik. Nah, tarik menarik kalau tidak sejenis ya. Jadi kalau yang pertama tidak sejenis, maka terjadi tarik menarik ya, mirip cowok dengan cewek. Cowok dan cewek itu saling tarik menarik. Nah, kalau dia positif-positif, itu terjadi tolak menolak. Nah, jadi tolak menolak. Jadi cowok ini menolak cowok sana menolak cowok sini. Nah, kira-kira gitu tolak menolak. Kalau yang negatif-negatif juga terjadi tolak menolak. Kesimpulannya apa? Yang sejenis itu tolak menolak, yang beda jenis atau yang tidak sejenis itu tarik menarik. Bayangkan cowok dan cewek ya. Nah, kalau cowok dan cewek itu saling tolak menolak. Nah, kemudian berapa besar gaya tolak dan gaya tariknya itu kita belajar pada hukum Coulomb, yaitu ada yang namanya gaya listrik ya, gaya Coulomb. Nah, gaya Coulomb yang simbolnya Fc, karena gaya itu force ya, force itu adalah gaya. Nah, kita masuk ke aspek kuantitatifnya lagi ya. Nah, kalau ada benda bermuatan positif, namanya Q1, lalu ada benda bermuatan negatif, katakanlah Q2, terpisah sejauh R. Nah, maka tarik menarik atau tolak menolak? Tarik menarik. Nah, bagaimana menggambar gayanya? Nah, makanya caranya gini. Benda Q2 ditarik oleh Q1.
berarti F21. Benda 1 ditarik oleh benda 2, F12. Arahnya aja yang berlawanan tapi nilainya sama besar. Nah, besarnya tarik-menarik itu tentu tergantung apa? Tergantung besarnya muatan. Nah, jadi sebanding dengan besarnya muatan, ini sebanding. Jadi kalau muatan makin besar, gaya makin besar. Coba bayangkan magnet ya. Nah, pernah kita ambil dua magnet. Ada magnet yang besar, ada magnet yang kecil. Kalau magnetnya besar, maka gaya tariknya besar. Kalau magnetnya kecil, gaya tariknya kecil ya. Kira-kira gitu. Nah, kemudian juga dia berbanding terbalik dengan jarak. Jadi seperti R, tapi R-nya kuadrat. Ini jauh atau dekatnya ya. Nah, kalau dia jauh, pasti gaya tariknya lemah. Kalau dekat, gaya tariknya kuat. Nah, jadi ada dua faktor ya. Jadi besarnya muatan, besar kecilnya muatan, kemudian jauh dekatnya muatan itu. Nah, masuk akal kan? Nah, kalau gitu, maka berapa besarnya gaya kolom? K, suatu tetapan, dikalikan Q1 dan Q2, nah, dibagi dengan jaraknya yang dikuadratkan. Inilah dia hukum kolom itu. F sama dengan K dikali 1 Q2 per R kuadrat. Nah, K itu suatu tetapan. Tetapan yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Sedangkan Q ini muatannya ya, jadi muatannya satuannya kolom. Kalau R berarti jarak, satuannya meter. Nah, ini dia rumusnya yang harus kita ingat nih, harus diingat terus ya. Bagaimana cara mengingatnya? Jadi gaya kolom F, nah sama dengan kakiku naik roda 2, kakiku naik roda 2. Kakiku berarti kisah bagi 2 ya. Naik roda 2, roda 2 itu maksudnya kuadrat. Nah, oke. Ingat rumusnya ya. Nah, sedangkan F itu apa? Gaya. Kalau gaya itu biasanya satuannya Newton. Seperti materi di kelas 8, yaitu ada gaya, ada hukum Newton, ya kan? Nah, berarti gaya. Gaya itu adalah tarikan dan dorongan. Jadi ingat, gaya itu force ya bahasa Inggrisnya, yaitu tarikan atau dorongan. Kalau kita mendorong meja atau menarik meja, berarti kita memberikan gaya pada benda. Oke, yuk kita coba soal latihannya di soal nomor 1. Nah, ebonit dan kain waltz merupakan benda netral awalnya ya. Setelah kedua itu digosokkan, terjadi proses pemuatan listrik, elektronnya berpindah. Nah, maka siapa yang kehilangan dan menerima elektron, lalu muatannya gimana? Nah, ebonit itu kan tadi sudah kita belajar ya. Ebonit itu jadi negatif, kain waltz-nya jadi positif. Maka cara mengapanya now, ebonit negatif, kain waltz-nya positif. Now ya, cara mengapanya now. Nah, kenapa negatif? Karena dia menerima elektron dari kain sutra. Oke, jadi elektronnya berpindah dari sutra. Jadi sutra waltz kehilangan elektron karena dia elektronnya berpindah. Nah, ebonitnya menerima. Siapa yang menerima elektron? Negatif. Oke, yang kehilangan siapa? Kehilangan adalah waltz. Yang menerima adalah ebonit. Nah, kalau dia kehilangan jadi positif. Positif berarti waltz-nya ya, ebonitnya negatif. Berarti jawabannya yang B. Oke, gitu kira-kira ya. Nah, lanjut soal nomor 2. Nah, ini sudah kita mulai ngitung-ngitung nih. Sudah kita mulai hitung-hitung, yuk kita hitung. Jika Q1 mempunyai muatan 2 kolom, sedangkan Q2 bernilai min 3 kolom, keduanya sejajar pada jarak 1 cm satu sama lain. Gaya yang terjadi akibat interaksi kedua muatan adalah berapa Newton. Nah, ini ada K-nya kan, biasanya K-nya yang dikasih tahu. Nah, jadi bayangkan ada muatan 1 terpisah sejauh berapa senti? 1 cm terhadap muatan 2 yang negatif. Nah,
muatan 2. Nah, berapakah gaya tarik-nariknya? Jadi Q1 ditarik Q2, Q2 ditarik Q1 dengan gaya sebesar F, ya kan? Nah, kalau gitu, ingat hukum kolom tadi. Apa hukum kolom rumusnya? Oke, atau kita buat dulu. Diketahui Q1-nya 2 kolom, Q2-nya min 3 kolom, R-nya 1 cm, jadikan meter ya. Jadikan meter berarti bagi 100, K 0,01 meter. Dengan K dikasih tahu 9 kali 10 pangkat 9. Nah, ditanya adalah berapa gaya kolom, F-nya berapa, ya kan? Oke. Nah, jawab. Apa rumus F tadi? Kakiku naik roda 2. Kakiku naik roda 2. Ya udah, tinggal masukkan. K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Q1 2. Q2-nya min 3, tanda minnya tidak dimasukkan. Tanda minnya tidak dimasukkan. Nah, lalu dibagi 0,01. 0,01 itu 10 pangkat min 2. Nah, jadi 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Hasilnya berapa? Hasilnya 2 kali 3, 6. 6 kali 9, 54. Kali 10 pangkat 9 dibagi. Kalau pangkat dipangkatkan dikali ya. Jadi min 2 kali 2 berarti min 4. Nah, lalu min 4-nya naikkan ke atas. 54 kali 10 pangkat 9 tambah 4, 13. Oke, jadi 54 kali 10 pangkat 13 Newton. Nah, bagaimana kalau dia pakai koma? 5,4 10 pangkat 14. Jadi jawabannya yang D ya. Jadi gimana caranya tadi? Ingat rumusnya. Kakiku naik roda 2. R-nya harus dalam meter ya. Lalu K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Oke, kita coba soal seterusnya. Nomor 2, ini soal-soal teori nih. Soal teori ya. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Gaya kolom antara dua muatan berbanding lurus dengan besar muatan. Gaya kolom antara dua muatan berbanding terbalik dengan besar muatan. Oke, gaya kolom antara dua muatan berbanding terbalik dengan jarak. Gaya kolom antara dua muatan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, mengenai gaya kolom gimana? Ingat rumus gaya kolom tadi ya. Apa rumusnya? F sama dengan kakiku naik roda 2. Kalau rumusnya di atas, ini berbanding lurus. Berbanding lurus tuh kalau Q-nya besar, F-nya besar. Nah, kalau yang di bawah, ini berbandingnya terbalik. Maksudnya, kalau F-nya besar, kalau R-nya besar, F-nya kecil. Kalau R-nya kecil, F-nya besar. Gitu ya. Kalau gitu jawabannya yang mana? Berbanding lurus antara Q dengan besar kedua muatan berarti 1. Dan berbanding terbalik dengan jarak kedua muatan, tidak hanya jarak ya, tapi jarak kuadrat. Nah, berarti 1 dan 4 jawabannya B. Jadi ingat rumus ya. Nah, oke. Lanjut soal nomor 4. Elektroskop netral didekati muatan negatif sehingga daunnya terbuka. Daunnya itu yang bawahnya ya. Sesaat setelah itu, kepala elektroskop didekati muatan positif. Kondisi yang terjadi akan, kalau didekati muatan negatif, jadi ini elektroskop didekati muatan negatif, maka dia jadi positif. Jadi kebalikannya, lalu ini jadi negatif. Nah, kemudian didekati lagi dengan muatan positif. Nah, ini ada positif lagi. Maka dia jadi negatif lagi. Nah, ini jadi positif.
Kondisi yang akan terjadi adalah sebagai berikut. Nah, kondisinya positif, negatif, positif. Berarti jawabannya yang B. Oke, lanjut kita ke nomor 4. Nomor 25 ya. Dua buah muatan sama besar terpisah sejauh R sehingga menghasilkan gaya kolom sebesar F. Jika jarak diubah menjadi 1/4 R, maka gaya kolomnya gimana? Nah, ini ilustrasinya gimana? Jadi ada dua muatan I1 sama besar, bisa sejenis atau tidak sejenis. Oke, coba kita buat yang sejenis aja dulu. I2 terpisah sejauh R. Nah, lalu ada gayanya, gaya tarik menariknya atau tolak menolaknya. Kalau di sini kalau sejenis berarti tolak menolak ya. Nah, tolak menolak ya sebesar F juga. Nah, kemudian kejadian kedua, ini kejadian yang pertama ya. Kejadian kedua, jaraknya menjadi 1/4. Jadi Q1-nya dengan Q2-nya menjadi lebih dekat. Nah, lebih dekat, yaitu jaraknya 1/4 R. 1/4 dari semula. Nah, maka bagaimana gayanya ini? Oke. Ini kira-kira makin kecil atau makin besar? Kalau dia makin dekat, berarti makin besar. Nah, makin besarnya berapa? Apakah 16 atau 14? Nah, maka cara menghitungnya, ingat rumus F tadi. Apa rumus F? Kakiku naik roda 2. Nah, ini kan muatannya tetap. Jadi Q-nya tetap. Yang berubah cuma jarak. Berarti antar F dengan R berbanding terbalik. Maka kalau ingin membandingkannya, F2 banding F1, maka yang kita bandingkan jaraknya aja, tapi jarak kuadrat. Kalau berbanding terbalik, F2 di atas, maka R2 di bawah, kuadrat. F1 di bawah, maka R1 di atas, tapi kuadratin ya. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. R1, berarti ini R1-nya, yaitu R. Kemudian R2-nya 1/4 R. Nah, 1/4 R. Lalu sama-sama dikuadratkan, maka dipakai dalam kurung. R-nya coret, berarti tinggal 1/4 kuadrat. Nah, 1/4. Berarti dibalik 4-nya ke atas, berarti 4 kuadrat. 4 kuadrat berapa? 16. Jadi, gayanya menjadi 16 kali semula. 16 kali semula, jawabannya adalah yang A ya. Oke, gitu kalau dia perbandingan, maka tinggal kita coret yang tidak perlu. Sip, soal selanjutnya. Nomor 6. Muatan R dan S terpisah pada jarak R dengan gaya kolomnya 5. Agar gaya kolomnya menjadi 125, maka apa yang dilakukan? Apakah memperbesar jarak ataukah memperbesar muatan? Oke, jadi bayangkan lagi. Ada muatan R, lalu ada muatan S. Coba kita buat sekarang yang tidak sejenis. Kalau tidak sejenis, tarik-menarik. R ditarik S ditarik R. Nah, ini gayanya R. F-nya adalah 5 Newton ya. Nah, kemudian terpisah sejauh jaraknya berarti ada R atau R kecil juga boleh ya. R kecil itu jarak antara dua muatan. Nah, keadaan kedua ada R, ada S. Tapi kita nggak tahu apakah diperkecil ataukah diperbesar gitu ya. Atau jaraknya dijauhkan atau gimana gitu kan, atau diperbesar R dan S-nya. Nah, tapi ada tarik-nariknya sehingga F-nya menjadi 125 Newton. Nah, kalau ini F1, maka ini F2 tadi ya. Kalau ini R1, maka ini R2. Apa yang dilakukan? Bisa memperbesar muatan, bisa memperbesar atau memperkecil jarak. Oke. Ingat rumusnya dulu. Rumus hukum kolom apa? F sama dengan K dikali Q1, Q2 per R kuadrat. Nah, 125. Berarti F2 dibanding F1 itu berarti berapa? 125 dibagi 5.
125 bagi 5, 12 bagi 5 berapa? 2. 2 kali 5, 10, maka ini 12 kurang 10, sisa 2, 25 bagi 5, 5. Maka dia 25 kali ya. 25 kali semula. Nah, jadi apa yang dilakukan? Oke, memperbesar muatan R 5 kali. Kalau hanya R yang diperbesar 5 kali, kalau Q-nya tetap berarti 5 kali 1. Berarti 5 kali 1, ya berarti enggak. Nah, memperbesar muatan Q 15 kali. Nah, 15. Q-nya, S-nya 15. Hanya 15, berarti enggak. 15 kali 1. Berarti enggak juga ya. Ini enggak, ini enggak. Nah, sekarang jaraknya lagi. Memperkecil jaraknya menjadi 1/5 atau memperbesar. Nah, kalau dia di bawah, berarti kan R kuadrat. Nah, coba kita masukkan 1/5. 1/5 dikuadratkan 1/25. Nah, 25-nya, 1/25-nya naikkan ke atas sehingga menjadi 25. Ya. Jadi jawabannya yang C. Nah, oke. Itulah dia cara mencaranya ya. Nah, satu lagi, soal terakhir. Ada Q1 mikrokolom, ada Q2 4 mikrokolom, positif dan negatif. Muatan tersebut seperti bergambar berinteraksi menghasilkan gaya. Gaya apa? Tarik-menarik ya. Ditarik ke kanan, ditarik ke kiri sebesar F, R-nya. Jarak antara, berarti jarak itu berarti R-nya berapa gitu kan. Nah, oke, jaraknya berapa? Oke, jawab. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Nah, coba ingat rumus atau gini, sebelum kita jawab diketahui dulu lah ya. Diketahui Q1 berapa? 2 mikrokolom. Mikro itu 2 kali 10 pangkat berapa gitu. 6 kolom. Jadi dia ini bacanya mu ya. Mu. Jadi mu itu tulisannya gini. Nah, ini udah cara ngapalnya music. Q2 adalah 4. Min 4 mikrokolom. 4 kali 10 pangkat min 6. Music ya. Kemudian gayanya adalah 28,8 Newton. Lalu ingat K. Berapa nilai K? 9 kali 10 pangkat 9. Ini gampang ya. 9, 10, 9. 9, 10, 9. Naik, turun. Angkanya 9. Nah, ditanya berapakah jarak? Jarak itu R ya. Oke, kalau gitu tinggal kita jawab. Nah, kalau gitu ingat hukum kolom. Apa rumus hukum kolom? Kakiku naik roda 2. Kakiku naik roda 2. Tinggal dimasukkan nilai-nilainya. Gaya 28,8. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q1 2 kali 10 pangkat min 6. Q2 4 kali 10 pangkat min 6. Lalu dibagi dengan R kuadrat. R kuadratnya mau dicari. Nah, terus ini dikali silang. R-nya ke atas. R kuadrat. 28,8-nya ke bawah. Nah, oke. 9. Angkanya dikumpulkan dulu yang di depan. 2 kali 4, 8. 10 pangkat 9. 10 pangkat. Nah, min 6 dengan min 6 ditambahkan. Min 6 berapa? Min 12 dibagi 28,8. Nah, kemudian pangkatnya ditambahin. 8 dengan min 12. Yaitu min 3. Berarti 9 kali 8, 72 kali 10 pangkat min 3 dibagi 28,8. Maka R-nya berapa ya kan? Nah, berarti kita bagi dulu 72 dibagi 28,8 kali 10 pangkat min 3. Nah, nanti itu akarnya ya. Akar dari 72 kali 10 pangkat min 3. Ini jadikan 720 saja. Tapi di bawahnya menjadi 288. Artinya sama-sama dikali
dikali 10 ya, jadi min 3-nya tetap min 3. Nah, oke, ini sekitar berapa akarnya ya? Kita pakai 720 bagi 28, sekitar 4. Nah, ini masih meter ya. Masih meter, kemudian 720 bagi 28. 720 bagi 288 dapatnya berapa? Sekitar berapa? 3 kalinya ya, oke, jadi sekitar 3 ya. 3 kali 8 24, 2 3 kali 8 24, 26, 2 3 kali 26 tambah 2 8, berarti tidak enggak ya, jadi itu kelebihan. Berarti kalau kelebihan berarti bukan 3 tapi 2 ya. Nah, sekitar 2. 7288 maka 720 kita 2, lalu akarnya akar 200 sekitar ya, nanti cari sendiri dah ya. Jadi tinggal diakarkan, cari di kalkulator, maka jawabannya sekitar deal sepertinya. Oke, sampai jumpa lagi.